Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di Sema Donai pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema berbuah di setiap fase kehidupan yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Joseph Puntandi, SEMTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi pada malam ini kami masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali bisa belajar di kelas Sema Adonai. Ya Bapak, biar kiranya dalam kelas pembelajaran kami ini selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu. Dan berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator yang akan memimpin kelas pembelajaran ini. Mampukan saya melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar, Tuhan. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Dan berkati internet kami serta perangkat-perangkat yang kami pakai dalam pembelajaran kelas ini, sehingga tidak ada satupun kendala yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini, baik dalam kelas maupun live di YouTube. Dan juga terutama berkatilah hamba-Mu ini, Pak Joseph, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Joseph, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pak Joseph dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua, sehingga kami mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan terutama berkati juga kami yang berada di dalam ruangan ini ya Bapak, yang juga mendengarkan di live YouTube maupun nanti yang mendengarkan di live Bunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, dan berikan juga hikmat daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pembelajaran yang disampaikan Pak Joseph kepada kami dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan kami mau materaikanlah firman ini Tuhan di dalam hati kami, dan jadikanlah rema firman ini di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat mengajarkan atau memberitakannya kepada sama kami, dan yang terutama kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka saya akan menampilkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya, Bapak Ibu ya. Sema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Yosef Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sylvia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan: beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan: sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai Direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai Direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak.
Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil mengenai narasumber kami yaitu Pak Joseph. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Shalom, selamat malam, Bu Aling. Salam kasih dalam Kristus untuk semua yang bergabung di channel ini. Ya, amin. Dan semoga kabar Bapak juga luar biasa dan sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, baik-baik. Ya. Baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat pada Bapak untuk memaparkan pengajaran ini. Silakan. Baik. Bu Aling bisa bantu slide-nya bisa ya, Bu Aling? Iya, bisa Pak. Oke. Oke, baik. Pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang satu tema berbuah di setiap fase kehidupan. Next slide-nya, Bu. Oke, nah ini saya kasih gambaran dulu di depannya tentang fase. Bapak Ibu mungkin udah tahu tentang fase ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, fase termasuk dalam jenis kata benda atau nomina. Artinya adalah tingkatan masa, ini perubahan, perkembangan, dan sebagainya. Secara umum, arti fase adalah suatu periode atau tahap tertentu dalam suatu proses atau perubahan yang terjadi. Jadi fase adalah bagian-bagian dari sebuah proses. Kalau ada satu proses, prosesnya satu, tapi terdiri dari beberapa fase begitu. Next slide, Bu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke inti dari firman Tuhan tentang fase ini ya, saya berharap kita semua bisa satukan satukan pemikiran kita tentang fase. Jadi kita tahu tentang fase itu apa sih begitu. Nah, contoh yang gampang tentang fase ini saya kasih satu perumpamaan tentang proses metamorfosis ya dalam proses kupu-kupu dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita lihat di sini dari telur menjadi kupu-kupu itu namanya satu proses. Nah, dalam satu proses itu terdiri dari beberapa fase. Nah, contoh ini ya. Jadi kupu-kupu itu untuk menjadi dari ulat menjadi kupu-kupu ada 4 fase di sini. Fase pertama telur. Jadi pada saat kupu-kupu bertelur itu pada saat pertama itu ada fase telur. Kemudian fase berikutnya akan masuk ke fase kedua. Telur itu menetas menjadi larva atau ulat. Kemudian yang ketiga, fase ketiga menjadi kepompong dan fase keempat baru menjadi kupu-kupu ya. Jadi kita tahu dari gambar ini dikasih gambaran jelas. Sebuah proses dari ulat menjadi kupu-kupu terdiri dari 4 fase ya, yang harus dilewati. Next slide, Bu. Nah, kalau tadi kupu-kupu, saya kasih satu gambaran yang lebih masuk ke kehidupan kita ya. Ini fase dalam kehidupan manusia. Jadi dalam suatu waktu tertentu, seseorang umumnya berada di beberapa fase. Contoh ya, saya sekarang ini dalam kehidupan saya nih yang lagi duduk di sini bercerita atau berbagi tentang Alkitab kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pun ada di beberapa fase saat ini, termasuk mungkin Bapak Ibu. Jadi dalam satu kurun waktu, biasanya umumnya kita berada di beberapa fase. Nah, ini contoh ya, saya kasih beberapa contoh. Dalam urutan waktu kelahiran, itu ada beberapa fase nih, manusia dari lahir sampai kembali ke rumah Bapak. Nah, dalam urutan waktunya seperti ini. Pada saat lahir pertama kali, seseorang kan bayi pasti ya. Dia masuk ke dalam fase bayi. Kemudian berkembangnya waktu, dia masuk ke fase berikutnya, fase balita. Kemudian dia masuk lagi ke fase berikutnya, fase anak, berikutnya remaja, pemuda, dewasa, tua, dan manula begitu. Dalam rumah tangga pun begitu. Ada fase sebagai anak. Kemudian ada juga fase sebagai orang tua. Kemudian menjadi oma opa,
ada juga tante, om, ada fase-fasenya begitu. Dalam pendidikan pun seperti itu. Bapak Ibu pernah ya mengenyam pendidikan juga, saya juga begitu ya. Jadi di eh, fase waktu di SD, di SMP, di SMA begitu. Kemudian S1, S2 dan S3. Berikutnya di pelayanan, pernah menjadi volunteer, mungkin fase menjadi volunteer, pengurus, ketua bidang, pendeta, jadi gembala begitu. Nah, ini fase-fase ya. Dalam pekerjaan pun seperti itu. Karyawan, jadi penyelia, nggak langsung jadi direktur, mungkin harus dari fase-fase bawah. Nah, ini yang kasih merah ini ya. Ini contoh. Contoh. Dalam eh, fase seseorang, misalnya Matius ya, saya akan bawa juga Matius nanti jadi nama Matius. Matius ini jadi contoh nanti ya di slide-slide berikutnya. Contoh Matius. Matius ini dalam satu kurun waktu, anggaplah kita ambil satu figur Matius ya. Dia bisa berada di fase dewasa. Matius dewasa yang merah ini ya. Kemudian dia ada di fase anak-anak juga sebagai orang tua. Jadi kalau yang pertama tadi dalam urutan waktu, Matius ini udah dewasa, misalnya umur 35 tahun. Nah, kemudian dalam proses rumah tangga, Matius ini masih sebagai anak. Karena walaupun usianya 35 tahun, tapi dia masih punya orang tua. Jadi dia sebagai anak, masih ada di fase anak. Tapi dikatakan tadi kan, seseorang itu bisa berada di beberapa fase dalam satu kurun waktu. Matius juga sebagai orang tua, karena dia punya anak, udah punya anak begitu. Kemudian pendidikan dia di SMA, nah dia ada di fase SMA pendidikannya. Dalam pelayanan pun dia jadi volunteer. Kemudian dalam pekerjaan, dia adalah manajer. Nah, jadi Matius dalam kehidupannya ini dia ada di beberapa fase. Dia fase dewasa, fase anak-anak, di orang tua juga, SMA, volunteer, dan manajer. Nah, jadi itu gambaran tentang fase. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian yang di sini, yang saat ini sedang mendengarkan pengajaran ini, berada di beberapa fase saat ini. Next slide, Bu. Oke, nah ini kita akan mulai masuk ke inti dari pengajaran malam hari ini. Apa yang Alkitab katakan tentang arti berbuah di setiap fase. Arti berbuah di setiap fase. Oke, next slide, Bu. Kita sebagai orang Kristen sering dengar ya, berbuah pada musimnya. Nah, saya mau kasih gambaran lagi. Tadi kalau kita udah tahu bahwa fase itu adalah bagian dari proses. Suatu proses terdiri dari beberapa fase, dan kita saat ini ada di beberapa fase dalam kehidupan. Nah, berbuah di setiap fase itu berbeda dengan berbuah pada musimnya. Kita sering dengar ya, berbuah pada musimnya, tapi ini satu hal yang beda, berbuah di setiap fase dan berbuah pada musimnya. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini berbuah di setiap fase. Kalau berbuah pada musimnya, kita tahu nih ya, berbuah pada musimnya itu berarti kalau kita nanam pohon, nanam biji ya, di tanah begitu, dia akan mengalami satu proses yang nanti di saat nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, apa 3 tahun lagi, dia akan berbuah. Ya, jadi berbuah pada musimnya berarti menghasilkan buah nanti pada saatnya, tanpa melihat proses. Pokoknya nanti dia proses biji, dia fase biji, dia fase yang lain nggak bisa berbuah. Tapi nanti saatnya akan berbuah. Itu berbuah pada musimnya. Jadi pada saat biji ditanam, suatu ketika nanti dia akan berbuah, menjadi pohon dan berbuah. Itu berbuah pada musimnya. Nah, kemudian berbuah di setiap fase, ini bicara tentang apa? Contoh, tadi kita tanam biji ya. Kita tanam biji. Jadi waktu biji itu ditanam di tanah, dia ada di fase menjadi biji. Kemudian dia akan bertumbuh menjadi fase berikutnya, ke fase-fase berikutnya. Jadi berbuah di setiap fase berarti di setiap fase yang sedang dijalaninya, ia menghasilkan buah sesuai dengan fasenya. Di fase biji dia menghasilkan buah, di fase
berkecambah dia menghasilkan buah, di fase tumbuh daun dia menghasilkan buah. Nah, saya akan kasih gambaran lebih jauh yang dimaksud berbuah pada saat di fase biji berbuah, di fase berkecambah berbuah, di fase batangnya tumbuh dia berbuah, apa maksudnya itu? Next slide, Bu. Nah, kita akan masuk satu ayat ya, kita akan mulai baca ayat. Saya akan kasih gambaran tentang berbuah yang dimaksud dengan berbuah di setiap fase kehidupan. Markus 11 ayat 13, 14 dan 20. Nah, saya bacakan. Dan dari jauh ia, Yesus, yang melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya, pohon ara yang sudah berdaun dilihat dari jauh sama Tuhan Yesus. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun memakan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sorry, keringnya ini enggak tertulis ya. Ya, jadi ada satu cerita di mana Tuhan Yesus mengutuki pohon ara yang belum berbuah. Nah, kalau saya lihat di sini ya, ada satu eh, hal yang agak unik di sini ya. Jadi Tuhan Yesus melihat satu pohon ara yang daunnya udah ada, kemudian dia datang, dia lihat tidak ada buahnya dan dikutuki sama Tuhan Yesus. Di satu sisi saya waktu lihat pertama kali ini saya bingung juga nih. Saya lihat kok Tuhan Yesus mengutuki pohon ara yang tidak ada buahnya sedangkan dia tidak ada belum saatnya berbuah. Nah, saya coba cari-cari referensi dari tafsir-tafsir. Nah, ternyata ada satu hal yang menarik di sini. Jadi pohon ara itu sebelum dia eh, sebelum dia menghasilkan daun, dia udah keluar dulu buahnya. Jadi buah dari pohon ara itu mendahului daun. Pada saat buah itu mulai tumbuh, ada daun-daun yang lebat tumbuh, dia menutupi buah pohon ara itu supaya tidak langsung terkena matahari. Nah, jadi saya dapat gambaran bahwa oh, ternyata Tuhan Yesus datang ke tempat itu, ke pohon ara itu, dia lihat pohon ara dari jauh udah ada buahnya dan dia berpikir kalau sudah ada daunnya, ya, udah ada daunnya, berarti sudah ada buahnya, pasti udah ada buahnya. Dan di sini jelas dikatakan ya, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia dapat mendapat apa-apa pada pohon itu. Nah, jadi Tuhan Yesus mau lihat nih, daunnya udah ada, minimal ada buah-buah kecil yang dinaungi sama daun itu. Tapi tidak ada. Tuhan Yesus tidak melihat itu. Nah, sampai satu titik Tuhan Yesus lihat, oh, udah berarti tidak produktif dan dikutuk. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ada satu fase dalam pertumbuhan pohon ara ini yang terlewatkan. Ada satu fase yang menghasilkan buah, ya, fase menghasilkan buah yang terlewatkan sampai udah ada fase berikutnya. Jadi ada fase yang tidak dilakukan, yang tidak terjadi di pohon ara ini. Makanya dikutuk sama Tuhan Yesus. Jadi jelas ya, jadi sebelum buahnya terlihat, dia udah ada, sebelum daunnya terlihat, buah udah mendahului. Nah, ini Tuhan Yesus tidak melihat ini gitu. Nah, jadi pada perikop ini dikasih gambaran bahwa pohon ara itu melewati satu fase dalam pertumbuhannya. Jadi ada satu fase dia tidak berbuah, tanda kutip tidak berbuah. Nah, lebih lanjut kita masuk ya, mau tahu lebih jauh tentang apa artinya fase berbuah dalam setiap fase. Nah, Matius 5 ayat 13 saya bacakan. Bapak Ibu udah tahu tentang ayat ini ya, udah sering kita baca. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Jadi garam dunia, garam itu
menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Sama seperti garam, yang diharapkan dari garam adalah rasa asin. Apapun bentuknya, garam yang diharapkan adalah rasa asin. Pada ayat tersebut dikatakan jika garam tidak asin, tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Jadi garam berguna atau berbuah ketika ia berlaku sebagaimana seharusnya, yaitu memberikan rasa asin. Jelas ya? Jadi yang namanya garam itu harus asin. Kalau nggak asin, dibuang dan diinjak orang. Nah, garam sendiri ada fase-fasenya. Garam itu dari laut, kita tahu ya, banyaknya dari laut. Pada saat dia di laut, rasanya tetap asin. Waktu dibikin menjadi butiran-butiran garam seperti pasir begitu, dia tetap asin. Di fase itu. Di fase dia udah dibentuk jadi keras begitu, untuk masuk ke keluarga-keluarga, dia pun tetap asin. Bahkan ketika dia bersatu dengan makanan, dia asin juga. Jadi yang dimaksud dengan berbuah di setiap fase kehidupan adalah menjalankan fungsi yang seharusnya sesuai dengan fase yang di mana kita berada. Nah, next slide Bu, kita jelaskan lebih. Kita mau tahu lebih jauh tentang ini. Oke, jadi berbuah di setiap fase berarti menjalankan fungsi sesuai fasenya. Ini saya ada gambaran yang mirip-mirip tadi, cuman lebih gampangnya begini. Tadi kita ada satu perumpamaan tentang biji yang ditanam untuk menjadi pohon dan berbuah. Waktu biji ini ditanam, biji ini dibilang berbuah atau dianggap berbuah jika melaksanakan fungsinya, melaksanakan tugasnya. Tugas dari biji apa? Dia ngambil semua hal yang diperlukan untuk bertumbuh sampai akhirnya dia pecah. Itu fungsi dari biji. Nah, ketika dia berbuah, artinya apa? Dia menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya. Membuat suatu proses, mengambil hal-hal yang diperlukan dari tanah untuk dapat pecah dan mulai berkecambah begitu. Kemudian fase berikutnya dalam sebuah pohon, selain dia biji, dia akan berakar. Pada fase akar ini, si akar dibilang berbuah jika ia melaksanakan fungsinya sebagai akar. Tugas dari akar apa? Kita tahu ya, ngambil makanan dari tanah untuk disalurkan ke seluruh pohon sehingga pohon itu dapat bertumbuh. Nah, tugas dari akar bisa dibilang berbuah kalau dia melaksanakan fungsinya. Fase berikutnya setelah biji ditanam, akarnya tumbuh, dia mulai bertunas. Fungsi dari tunas yang mulai ada batang, kemudian ada daun begitu berkecambah. Tugas dari mereka apa? Tugas dari mereka terus tumbuh. Melalui makanan yang dari akar itu terus tumbuh. Fungsi mereka pun itu. Melaksanakan tugasnya. Daun melaksanakan tugasnya, ambil oksigen, ambil sinar matahari, untuk dapat terus bertumbuh. Sampai akhirnya menghasilkan buah. Ya, jadi di setiap fase dari pohon itu, biji, akar, kecambah, batang, daun, dia berbuah kalau dia melaksanakan tugasnya. Berfungsi sebagaimana dia melaksanakan tugasnya. Next slide. Nah, tadi sudah dikasih gambaran ya bahwa kehidupan kita ini, kehidupan manusia itu terdiri dari berbagai fase dan berbuah di setiap fase. Jika di setiap fase kita berada, kita melakukan fungsinya. Seorang ayah melakukan fungsi sebagai seorang ayah, dia berbuah. Kalau dia tidak melakukan fungsi sebagai seorang ayah, dia tidak berbuah. Artinya seperti itu. Seorang anak berbuah di fasenya jika ia melakukan fungsinya sebagai seorang anak. Dia belajar, dia mengasihi orang tuanya, begitu. Seorang karyawan, dia berbuah di fase dia sebagai seorang karyawan
pada saat dia melakukan pekerjaannya sebagai karyawan. Pada saat dia naik fasenya menjadi penyelia atau jadi manajer, dia berbuah di fase dia menjadi penyelia atau manajer jika dia melakukan fungsinya. Next slide, Bu. Akibat tidak berbuah. Ya, akibat tidak berbuah. Nah, sekarang apa yang Alkitab katakan jika tidak berbuah di setiap fase? Next slide. Ya. Nah, ini ada satu cerita di Alkitab ya, Yosua 6 ayat 2, ayat 4, 16, 18, 19 dan 24 ya. Ini boleh saya bacakan. Jadi inti sari dari apa yang nanti kita baca ini saya sudah sebut di atas ya. Apa yang terjadi jika seorang tidak berbuah di fasenya, di fase hidupnya. Yang pertama, menghalangi kemajuan keberhasilan orang lain, kemudian menjadi batu sandungan, melemahkan iman orang lain, kemudian dapat menimbulkan kematian. Saya bacakan ayatnya ya, Yosua 6 ayat 2 sampai 4, kemudian 16, 18 sampai 19 dan 24. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini waktu bangsa Israel mau mengalahkan Yeriko. Harus kamu mengelilingi kota itu, yakni semua haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengenda sorry, harus mengelilingi kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba, di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, jadi cerita ini sebelum kita masuk ke berikutnya digambarkan ketika bangsa Israel hendak menaklukkan Yeriko. Kita tahu Yeriko itu satu kota yang temboknya tuh besar dan tinggi sekali gitu. Nah, ada satu cara yang unik yang Tuhan lakukan, mereka kelilingi itu. 6 hari, di hari yang ketujuh 7 kali dikelilingi begitu. Nah, Tuhan serahkan Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel, hanya Tuhan katakan apa? Ada hal-hal khusus yang harus dikuduskan untuk Tuhan. Ya, yaitu emas, ada perak yang harus diberikan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Nah, next slide, Bu. Ya, kemudian Yosua 7 ayat 1 sampai 5. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkannya itu, yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi titah Tuhan yang seharusnya dilakukan, ada orang-orang yang tidak melakukannya. Jadi ada orang-orang Israel yang di fase itu dia sebagai prajurit harusnya menuruti apa yang dikatakan oleh atasannya, ya, oleh Yosua. Dia tidak lakukan. Dia tidak berbuah di sini. Dia tidak lakukan yang seharusnya dilakukan. Maka apa yang terjadi? Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Apa yang terjadi? Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai. Jadi setelah dia menaklukkan Yeriko,
Yosua menyuruh orang ke Ai untuk menaklukkan kota Ai, kota yang lebih kecil dari Yeriko, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Jadi dilihat sedikit aja orang-orang Ai itu nggak banyak. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Malah kalah ya mereka. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah, ke slide sebelumnya, Bu Aling. Slide sebelumnya. Jadi ini apa yang terjadi ya jika seseorang tidak berbuah di fase hidupnya. Nah, kita lihat di cerita ini. Di cerita ini ada prajurit-prajurit Israel, ada orang-orang yang dalam fase prajurit di kesatuan itu, yang seharusnya mereka melakukan apa yang dilakukan, ya apa yang diperintahkan oleh Yosua. Nah, tapi apa yang terjadi waktu Yosua katakan ke mereka, ada barang-barang yang tidak boleh diambil, yang dikhususkan untuk rumah Tuhan, dikatakan. Emas, perak, barang-barang tembaga, harus dikhususkan untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka tidak lakukan itu. Jadi mereka tidak berbuah di fase ini. Apa yang terjadi? Nah ini ya yang terjadi ya. Jika seseorang tidak berbuah di fase hidupnya, yang pertama menghalangi kemajuan atau keberhasilan orang lain. Bangsa Israel setelah dia menaklukkan Yeriko, seharusnya dengan mudah dia menaklukkan Ai. Karena Ai lebih kecil, dikatakan jauh lebih kecil dibandingkan Yeriko. Sehingga mereka dengan orang-orang yang sedikit saja, mereka coba masuk ke Ai untuk mengalahkan Ai. Apa yang terjadi? Karena tidak berbuah, menurut titah dari Yosua, yang terjadi mereka malah dikalahkan. Jadi yang pertama menghalangi kemajuan atau keberhasilan orang lain. Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak berbuah di fase hidupnya? Menjadi batu sandungan, melemahkan iman orang lain. Jadi dikatakan karena perbuatan mereka, maka tawar hati. Jadi tawar hati. Bahkan yang ketiga dapat menimbulkan kematian. Oke, kita lompat 2 slide, Bu Aling. Ya, satu lagi. Sebelumnya. Sebelum slide ini, cara berbuah di setiap fase kehidupan. Nah, tadi kita udah dapat gambaran ya, yang dimaksud dengan berbuah di setiap fase kehidupan itu apa. Jadi bukan hal yang muluk-muluk ya, ya Tuhan tidak membuat satu satu target atau satu hal yang sesuatu yang besar yang harus dilakukan, enggak. Ini cuma sesuatu yang normatif, yang sifatnya normatif. Nah, apa yang bagaimana cara berbuah di setiap fase kehidupan? Next slide, Bu. Oke, jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dapat berbuah di setiap fase kehidupan kita? Supaya pada saat kita misalnya di kerjaan, kita baru masuk kerja, kita ada di fase sebagai karyawan yang terendah, kita dapat berbuah di sana, di fase itu. Kemudian pada saat dapat kepercayaan, naik lagi begitu. Menjadi penyelia atau supervisor, di posisi itu pun kita berbuah. Kemudian naik lagi di sisi jadi posisi manajer, menjadi bagaimana untuk berbuah di fase itu, ya, fase menjadi manajer. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan. Jadi yang pertama untuk dapat berbuah di setiap fase kehidupan,
Yang pertama, membaca dan mempelajari firman Tuhan. Nah, saya bacakan ini 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang pertama yang harus dilakukan supaya kita bisa berbuah di setiap fase kehidupan kita, tentunya kita harus tahu di fase kita ini, saya sebagai orang tua, sebagai ayah, apa sih yang harus saya lakukan di fase saya? Saya berbuah atau menjalankan fungsi saya sebagai seorang ayah, dari mana tahu? Dari firman Tuhan. Karena dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kemudian Mazmur 119 ayat 105 menguatkan 2 Timotius ini ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ada satu contoh yang saya kasih di sini ya. Bagaimana kita tahu, saya tadi ada beberapa kali sebut tentang ayah, ya saya tertarik untuk atau tergelitik untuk sedikit memberi gambaran tentang ini ya. Jadi contoh yang saya kasih ini, firman Tuhan tuh ngasih gambaran. Ayah tuh harus seperti apa sih orang tua? Ini salah satu contohnya, melalui firman Tuhan, kita tahu nih, membaca dan mempelajari firman Tuhan, kita tahu ayah tuh harus seperti apa. Ini salah satu contohnya begitu. Mazmur 23, 1-6, memberikan informasi tentang buah yang diharapkan dari seorang ayah. Next, Bu. Ya, ini ya, salah satu contoh nih yang cukup bagus ini. Jadi, melalui firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan di setiap fase kehidupan kita, yaitu berfungsi sebagaimana mestinya ini, ya, salah satunya. Mazmur 23 ayat 1-6. Ini buah yang diharapkan dari seorang ayah. Kita dapat dari apa? Dari Alkitab. Karena Alkitab berfungsi untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Informasi kita dapat ini. Jadi inilah firman Tuhan yang diharapkan dari seorang ayah, buah dari seorang ayah. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita sering baca ini ya. Jadi dari ayat pertama ini kita dapat informasi bahwa seorang ayah berbuah jika ia melakukan apa? Ini dia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi ayah itu, seorang ayah mencukupi keluarganya. Ini poin yang pertama ya. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua, kehadiran seorang ayah memberikan ketenangan dan kesegaran. Ini jelas ayatnya ya. Kemudian berikutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya apa? Seorang ayah membimbing, mengarahkan anggota keluarganya pada jalan kebenaran. Berikutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi seorang ayah adalah pelindung bagi keluarganya. Nah, ini saya akan bacakan satu ayat lagi, dan saya akan masuk ke satu gambaran ya. Berbuah tuh firman Tuhan seperti apa sih gambarannya untuk dapat benar-benar melalui firman Tuhan ini kita bisa berbuah ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Nah, saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ya, saya kasih bold merah. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Nah, ini atau next slide boleh, Bu? Ini akan nyambung ya yang pertama sama yang kedua. Jadi yang pertama tadi dikatakan cara berbuah di setiap fase kehidupan. Yang pertama membaca dan mempelajari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya kasih perumpamaan ada seorang eh, pria lah yang namanya Matius ya, tadi Matius. Nah, Matius ini punya satu taman yang menurut Matius taman ini bagus. Dia tulis di atasnya itu taman milik Matius. Waktu taman itu milik Matius, apapun yang mau ditanam di taman itu terserah Matius. Menurut dia benar, menurut dia baik. Sampai kemudian ya, satu eh, ketika ada orang yang datang ke dia. Dia bilang begini, Matius, perkenalkan namaku Yesus. Taman milik kamu suatu ketika ini akan hancur, akan tenggelam dan hancur sama sekali. Tamanmu harus pindah. Matius bilang, kemana? Saya tidak bisa pindahkan taman ini. Nah, kemudian si calon pembeli ini menawarkan, Matius, boleh nggak saya beli taman kamu? Taman milikmu itu saya beli. Nanti pada saat saya beli, tetap kamu yang mengelola taman ini. Mendengar itu Matius, oh tertarik juga. Dan satu jaminannya taman ini tidak akan hancur, dikatakan begitu, tidak akan hilang. Nah, akhirnya Matius setuju, beralihlah taman itu. Dikatakan di sini tadi, dibayar dengan darah yang mahal. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, jadi taman Matius ini dibeli tunai oleh darah yang mahal. Darah si pembeli ini namanya Yesus. Nah, status kepemilikan taman ini berubah. Yang tadinya milik Matius, sekarang harus dirubah. Di taman itu di atasnya ditulis sekarang taman milik Yesus. Dikelola oleh Matius. Matius pengelolanya. Dan sebagai pemilik baru, yang namanya Yesus memberikan satu kitab. Kitab ini berisi tata cara mengelola taman. Taman yang dikehendaki sama si pemilik baru. Kemudian Matius mulai buka buku pintar itu ya, yang namanya Alkitab. Dia lihat, oh di taman ini ternyata taman yang selama ini dia pikir bagus, ternyata tidak bagus. Banyak hal yang harus dirubah. Dia melihat ada pohon-pohon yang harus ditanam di sana. Ada pohon yang namanya pohon kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus ada 9 pohon itu di taman ini. Matius mulai lihat, oh pohon-pohon itu selama ini hampir tidak ada. Kalaupun ada yang namanya pohon kesabaran itu sudah hampir mati begitu. Nah, Matius mulai lihat melalui membaca dan mengerti isi dari kitab itu, dia mengerti bahwa taman itu harus dikelola dan dirubah oleh dia. Ya, jadi melalui apa? Melalui firman itu, melalui kitab itu dia mengerti itu. Kemudian yang kedua, tidak hanya membaca dan mengerti. Nah, poin 2 ini saya akan bacakan ya. Cara berbuat di setiap fase kehidupan. Yang kedua, yang pertama tadi membaca firman, mengerti, membaca dan mengerti firman sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Matius harus merubah tamannya itu sesuai dengan apa yang ada di buku pintar itu. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman bicara tentang apa? Bicara tentang Matius di taman itu tidak hanya mengerti apa yang harus dilakukan, harus dibersihin seperti apa tamannya, tapi dia harus lakukan. Tidak hanya mengerti, tapi melakukannya. Nah, jadi yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya bacakan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kenapa di dunia ini banyak sekali orang Kristen. Banyak orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tapi ada pertikaian, ada peperangan, ada ketidakadilan. Bahkan di gereja sendiri banyak kejadian perpecahan di gereja. Ribut di gereja begitu. Nah ini jawabannya. Jadi banyak orang mengerti firman Tuhan, dia hafal banyak ayat, dia tahu tentang firman Tuhan, penerapan-penerapan seperti apa, tapi dia tidak lakukan dalam hidup. Jadi tuntutan kita sebagai orang Kristen untuk dapat berbuah. Kita tahu di setiap fase kehidupan kita, kita harus berbuah. Taunya dari mana? Dari membaca dan mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, kita menjadi pelaku. Kita lakukan firman Tuhan itu. Next slide, Bu. Saya bacakan lagi satu ayat ini ya, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau kita sepakat ya bahwa dalam kekristenan ini ada istilah manusia jasmani, manusia rohani. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, kalau saya bikin satu deret ukur 1 sampai 10, 1 terendah, kualitas terendah, 10 kualitas tertinggi begitu. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia rohani dan manusia jasmaninya itu ada di level 10. Waktu di Taman Eden ada di level 10. Level tertinggi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia rohaninya dari 10 langsung turun ke 1. Manusia rohaninya mati. Pasti mati. Kemudian apa yang terjadi dengan manusia jasmani? Manusia jasmaninya punya kecenderungan berdosa. Dari level 10 turun pelan-pelan. Sampai akhirnya menyatu ke level 1. Banyak hal yang dilakukan sama manusia dosa. Seperti itu. Kemudian pada saat seseorang terima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat, manusia rohaninya ketika dia mengakui Tuhan Yesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah juru selamatku, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Di detik itu juga manusia rohaninya dari level 1 naik ke level 10. Langsung tertinggi, selamat. Jadi selamat, punya kehidupan kekal. Apa yang terjadi dengan manusia jasmani? Manusia jasmaninya tetap di level 1. Harus ada effort. Harus ada hal yang dilakukan. Supaya level manusia rohaninya, manusia jasmaninya, dari 1 bisa ngejar manusia rohani terus naik ke 3, ke 4, ke 5, sampai akhirnya mendekati ke 10 atau ke 10 begitu. Jadi orang-orang yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, pada saat dia terima Tuhan, tidak otomatis kebiasaan buruknya hilang. Harus ada effort yang dilakukan supaya si manusia roh jasmaninya ini bisa ngejar naik levelnya begitu. Nah, ini saya bacakan satu ayat ya, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ini yang berhubungan dengan yang saya kasih gambaran tadi ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah, dari ayat ini kita dapat satu gambaran bahwa yang namanya kita menjadi Kristen setelah kita terima Tuhan, kita harus menahan diri, pikul salib begitu. Jadi kita tahu ya lagunya tentang di dalam dunia ada 2 jalan, ada lebar, ada sempit. Yang lebar itu api, jiwanya mati. Kemudian yang sempit itu menuju kepada kehidupan kekal seperti itu. Jadi pada saat kehidupan kita hidup semaunya, hidup
tanpa pertobatan, kita terima Tuhan, kita Kristen, kita mengenal firman Tuhan, tapi kita tidak lakukan, kita seperti ini, tetap di jalan yang besar. Tapi pada saat kita mau pikul salib, kita menjadi Kristen, kita mengenal Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mengerti dengan baik firman Tuhan, dan kita lakukan, itu seperti ada di mana? Di jalan yang sempit. Tapi jalan itu jalan yang nyaman, kata Tuhan. Karena Tuhan tanggung kita di sana. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita tahan, ada hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, jadi kita misalnya melakukan firman Tuhan karena orang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Tapi karena kita cinta Tuhan, kita tidak membalas kejahatan orang yang kejahatan. Karena itu ada air mata kita tertumpah karena kita mengikuti firman Tuhan, itu kuasa Tuhan turun pada kita. Dan itulah penyembahan yang sejati. Nah, saya suka lihat tuh, ada orang-orang tertentu yang mungkin di Bison, ya, di satu kebaktian doa, atau orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, orang-orang yang memimpin pujian gitu. Ada orang-orang tertentu yang kita lihat ya pada saat dia baru naik ke panggung nih, ke mimbar begitu, baru dia naik, kita udah merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Nah, kita lihat itu. Dia bayar harga, mungkin air mata dia tertumpah, tapi kuasa Tuhan ada di sana. Penyembahan kita, persembahan terbaik kepada Tuhan adalah itu, air mata yang tertumpah, hati yang hancur karena melakukan firman Tuhan. Nah, kita lihat ayat berikutnya bagaimana Tuhan begitu membenci orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Hebat mengenai firman Tuhan, tapi tidak lakukan firman Tuhan, dia begitu benci. Matius 23 ayat 1 sampai 4, kemudian 13, 27 dan 28. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya, jadi kita lihat di sini, kita lihat pertobatan kita ya. Pada saat kita terima Tuhan, kita tahu firman Tuhan, bagaimana harus bertindak, seperti apa nih. Ya, kita sama-sama, saya, Bapak Ibu semua, punya nilai sekarang. 1 sampai 10. Berapa ponten kita, nilai kita dalam mengenal firman Tuhan. Melalui membaca, melalui pendalaman kitab, kita mengenal dia. Kemudian yang kedua, 1 sampai 10 lagi. Posisi mana kita melakukan firman Tuhan. Berani bayar harga melakukan firman Tuhan. Next slide, Bu. Nah, ini kita baca lagi satu ayat ya. Bagaimana Tuhan begitu membenci orang-orang yang hanya tahu firman Tuhan tapi tidak lakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 17 sampai 23. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tetapi tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Next, balik. Nah, kita lihat ya, jadi seperti apa tadi Tuhan membenci orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Nah, Matius 7:24-27 ini memberikan gambaran kepada kita seperti apa nih orang-orang yang bijak yang melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini ada ayat terakhir ya. Jadi Tuhan menginginkan kita mempunyai buah-buah pertobatan, ini Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ada satu hal yang yang saya lihat dan ini sebenarnya menarik. Saya buka kita ngobrol di sini ya. Jadi saya pernah kerja mungkin sekitar 30 tahun lebih yang lalu ya di satu perusahaan. Nah, perusahaan ini alat-alat rumah tangga kayak buat pembasmi nyamuk, ada untuk bersihin kaca, bersihin lantai begitu. Dan saya waktu itu mulai dari satu posisi yang namanya sales merchandiser. Waktu sales merchandiser ini tugas saya cuma hari Senin ada salesman datang ke satu toko. Saya waktu itu nangani toko-toko ya, supermarket begitu. Waktu Senin sales datang ke sana, hari Rabu saya datang ke tempat yang sama, ke tempat itu ya. Jadi Senin sales datang, Rabu barang sampai, saya datang ke supermarket itu. Tugas sales merchandiser ngambil barang dari gudang, potong-potong, bersihin, dipajangin di supermarket begitu. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya lihat. Saya cukup cepat posisi naik. Jadi saya dari sales merchandiser, kemudian jadi fase merchandiser, saya jalani 3 bulan. Kemudian saya diangkat menjadi sales. Di fase sales itu, saya tidak lama, setahun lebih sedikit, kemudian saya naik lagi ke fase supervisor. Naik lagi ke fase manager. Saya cepat sekali naik. Ada orang-orang yang pada saat saya masuk menjadi sales merchandiser waktu itu, dia udah supervisor, kelewatan sama saya. Saya bisa jadi atasannya dia. Nah, yang saya mau bagikan di sini, Bapak Ibu, berbuah di setiap fase kehidupan itu bukan bicara Tuhan mau kita jadi superior. Tuhan mau kita jadi orang yang lebih dari orang-orang lain, orang yang luar biasa. Bukan. Tapi saya katakan tadi ya, ayat-ayat ini mengatakan bahwa yang namanya berbuah di setiap fase kehidupan, melakukan fungsinya di fase itu. Nah, yang saya mau bagikan di sini, kenapa saya cepat naik jabatan? Bukan karena saya orang yang superior, orang yang hebat, bukan. Tapi saya hanya melakukan apa yang ditugaskan kepada saya. Waktu sales merchandiser, tugas saya datang setelah sales keluar, di hari berikutnya saya datang begitu. Banyak sales merchandiser lain yang tidak lakukan itu. Mereka malu, mereka berbagai alasan tidak lakukan tugasnya, tidak lakukan fungsinya. Mereka tidak berbuah di fase itu. Saya berbuah. Bukan melakukan hal yang luar biasa, tapi melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ternyata dunia ini di bawah standar. Banyak hal yang di bawah standar.
Dan Tuhan hanya mengajarin kita, hanya menuntut kita, jadilah orang-orang yang standar. Waktu saya sales merchandise, saya lakukan tugas dengan baik. Waktu jadi salesman, saya lakukan tugas saya dengan baik. Banyak orang-orang yang disuruh ngorder gitu, pulang, nggak lakukan tugasnya. Sehingga apa yang tadi dikatakan ya, kalau tidak berbuah di satu fase, maka akan ada efek ke tempat-tempat lain. Perusahaan tidak maju, perusahaan tidak tercapai omsetnya begitu. Sampai akhirnya apa? Mereka sendiri yang nilainya jelek. Saya melakukan tugas saya sebagai sales. Normal, bukan hal yang luar biasa. Naik lagi fase menjadi supervisor. Saya lakukan tugas yang sama, bukan orang yang superior. Hanya lakukan tugas yang memang seharusnya saya lakukan. Dan itu jadi hal yang luar biasa karena apa? Karena saya ada di tengah-tengah orang yang standarnya di bawah. Nah, sampai akhirnya saya jadi sales manager sama, lakukan hal seperti itu juga. Jadi kita belajar ya pada malam hari ini bahwa hidup kita ini ada fase-fase dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian. Di saat yang sekarang ini ada fase-fase kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai karyawan, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuntutan dari Tuhan berbuah di setiap fase. Artinya apa? Lakukan tugas sebagaimana seharusnya. Standar, hal yang standar, bukan hal yang luar biasa. Itu tuntutan yang sangat standar. Dikatakan tadi pohon ara yang Tuhan Yesus lihat dari jauh ada daunnya. Kalau ada daun berarti ada daun yang menaungi, menutupi buah. Waktu daunnya terlihat pasti udah ada fase dia berbuah. Waktu Tuhan Yesus lihat tidak ada. Berarti apa? Ada fase yang dilewati. Nah, waktu saya, Bapak Ibu, tidak melakukan fungsi kita, atau dalam konteks ini tidak berbuah di fase kita, maka kita akan menjadi sumbat. Seperti tadi ya, bangsa Israel menang lawan Yeriko, tapi tunggang langgang melawan Ai. Kita menjadi sumbat. Waktu orang tua, seorang ayah tidak mau bekerja, melakukan tugasnya, maka anak-anak kelaparan, masa depan anak-anak hancur. Istri pun begitu. Pada saat itu tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka rumah tangga tidak akan harmonis. Begitupun dengan pekerjaan, saya katakan tadi seperti itu. Jadi tuntutan Tuhan yang diajarkan pada malam hari ini, berbuah di setiap fase kehidupan kita, adalah melakukan fungsi normal di setiap fase yang kita berada pada saat ini. Dan untuk kita tahu, ya, untuk bisa berbuah sesuai dengan fase yang di mana kita berada, cuma dua. Yang pertama, baca firman, pelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, memberi informasi kepada kita bagaimana kita harus berbuah di setiap fase kehidupan kita. Dan menjadi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kenal firman Tuhan, bukan hanya tahu bagaimana harus bertindak, tapi melakukan firman Tuhan. Tidak seperti orang-orang Farisi. Tuhan katakan apa? Tidak ikut. Mereka seperti kuburan. Tidak ikut kerajaan Allah nanti. Mereka seperti kuburan yang di luarnya rapih, baik. Di dalamnya tulang belulang. Tuhan katakan seperti itu. Next slide, Bu Aling. Oh, ini selesai ya kesimpulan ini. Jadi tadi saya sudah sebut juga sebenarnya tentang kesimpulan ya. Tapi nggak apa, saya bacakan aja. Siapapun kita harus berbuah di setiap fase kita berada. Yang dimaksud dengan berbuah adalah melakukan fungsi yang seharusnya sesuai fase tersebut. Jika tidak, maka kita sedang menjadi sumbat yang menghalangi kemajuan atau keberhasilan orang lain. Menjadi batu sandungan dan hal-hal merugikan lain bagi lingkungan kita. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat berbuah di setiap fase dalam kehidupan kita adalah membaca dan mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan atau pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, pagi hari ini, mungkin di tempat lain, ada yang siang di tempat lain lagi, dan saya kembalikan ke Bu Aling. Terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih Pak Joseph, luar biasa ya Pak pemaparannya untuk pelajaran malam ini. Kita belajar tentang bagaimana berbuah di setiap fase kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik. Sudah tampak di layar. Baik, Bapak Ibu, untuk besok hari Jumat 13 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus yang diambil dari Nats Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu dengan tema bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Sema Adonai akan kembali belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang kelima ya Bapak Ibu dengan temanya adalah hubungan doa 40 hari Musah dan Perjanjian. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu di tanggal 14 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema pernikahan Kristen yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan untuk tema kita di kelas bahasa Ibrani ini adalah definite artikel ya. Ini sudah masuk sesi yang ke-14 ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing tentang materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga mic Bapak Ibu bisa dibuka oleh operator kami. Ya baik Pak Joseph, terima kasih untuk pengajarannya malam ini ya Pak. Kita belajar tentang bagaimana berbuah di setiap fase kehidupan. Ya, kalau saya menangkap dari pengajaran Bapak tadi itu berarti seperti ini ya Pak, ketika saya menjadi seorang istri, nah saya melakukan tugas saya dengan semestinya gitu, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Atau ketika saya menjadi ibu, atau ketika saya menjadi
karyawan di sebuah perusahaan atau ketika saya melakukan pelayanan. Itu sebenarnya sama juga dengan begini nggak Pak? Yaitu saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, yaitu tugas dan kewajiban saya dengan bertanggung jawab. Seperti itu bukan? Ya, silakan masih di mute Pak. Iya, intinya sederhana ya seperti itu. Ya, Tuhan ajarkan kita untuk di setiap eh, fase, di setiap eh, bagian hidup kita atau fase hidup kita ya kita melakukan fungsi kita. Itu aja, Bu. Sederhana sebenarnya. Ya, cuma itu kan di dunia ini sebenarnya banyak hal-hal yang tidak standar. Makanya apa yang kita lakukan standar itu banyak kali dilihat sesuatu yang luar biasa bagi dunia ini begitu. Betul, padahal memang harusnya seperti itu ya Pak ya. Kalau kita memiliki apa status kita misalnya sebagai eh, anak, sebagai orang tua, atau sebagai karyawan, atau sebagai pelayan pekerjaan Tuhan, ya memang sebenarnya yang harus kita lakukan itu ya sesuai dengan porsi apa namanya status kita masing-masing ya Pak. Harus maksudnya harus melakukannya dengan apa dengan baik dan bertanggung jawab ya Pak sebenarnya. Tapi banyak orang yang memang banyak yang tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan sesuai dengan ajaran firman. Nah, ini penyebabnya sebenarnya apa sih Pak? Kemalasan apa gimana? Atau karakter yang buruk Pak? Misalnya mau enak sendiri atau nggak mau bayar harga gitu, nggak mau berkorban apa gimana Pak? Ya silakan Pak Joseph. Ya. Jadi eh, semakin kan dikatakan ya ada istilah semakin tinggi sebuah pohon yang angin yang menerpa dia itu semakin besar ya Bu. Nah, jadi pada saat eh, hal-hal sederhana kita sebagai apa pelajar SD, SMP, SMA mungkin lebih mudah ya melakukan atau berbuah di sisi itu ya melakukan tugas kita. Juga sebagai karyawan ya karyawan-karyawan mungkin yang masih baru masuk itu lebih lebih mudah ya lebih mudah untuk melakukan fungsinya. Tapi pada saat eh, jabatan semakin tinggi, ya, termasuk hamba Tuhan begitu ya, semakin tinggi dia menduduki satu posisi akan semakin berat angin menerpa. Salah satu contoh ya, pada saat dia sebagai karyawan mungkin mudah aja dilakukan tugas-tugasnya. Tapi pada saat semakin tinggi jabatannya, manajer gitu, misalnya seorang manajer keuangan, ada kalanya dia ada tantangan. Atasannya minta dia untuk apa? Untuk melakukan misalnya apa ya? Menyulap inilah mengenai pajak misalnya begitu. Nah, ini tantangannya mulai ada berat seperti itu. Termasuk kadang-kadang hamba Tuhan. Pada saat kita masuk ke satu gereja, ada kalanya maaf, ada kalanya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang bertabrakan. Salah satu contoh, Pak, jangan bicara tentang ini ya, atau Bu, jangan bicara tentang ini ya, karena ada apa? Ada majelis kami nih ya, penyumbang terbesar di sini yang hidupnya seperti ini, nanti tersinggung misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai hamba Tuhan ya, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan, terhadap firman Tuhan, itu uh, lumayan berat tuh, lumayan berat tuh. Nah, kita melakukan firman Tuhan atau enggak seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Ali. Ya, berarti apa namanya ketika semakin seseorang semakin naik ya Pak, berarti ya dia Ya, punya apa kedudukannya, berarti beban yang harus dia pikul itu juga semakin semakin berat ya Pak. Tetapi ya, memang firman Tuhan mengajarkan kita harus bisa memilih yang benar ya Pak, seperti itu kan. Mengikuti apa kata firman gitu kan kita sudah belajar, kita sudah memahami, mengerti apa itu hukum-hukum ajaran firman Tuhan. Dan ketika kita menghadapi situasi seperti itu, memang baiknya kan kita melakukan hal yang sesuai dengan diajarkan firman. Itu yang tadi Bapak bilang adalah menjadi pelaku firman kan. Berarti harus membayar harga ya Pak. Seperti itu ya Pak. Benar kan Pak? ya, Harus melakukan
hal yang ini. Tapi memang sepertinya banyak yang jatuh di situ ya Pak, tidak mampu untuk melakukan apa Ya, namanya yang benar ya, seperti itu ya Pak, yang seharusnya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendalanya Pak bagi mereka ini untuk bisa melakukan hal-hal itu? Apa karena mereka takut? Apa karena memang mereka nggak mau bayar harga apa gimana, Pak? Iya, silakan Pak Josi. ya kalau menurut saya kita balik ke firman Tuhan ya. Jadi Mm-mm. eh, saya eh, ingat-ingat ayat ini. Jadi em, Mm-mm. hal-hal yang menjadi Mm-mm. apa cobaan bagi anak-anak Tuhan itu kan eh, Mm-mm. kenikmatan hidup. Kadang-kadang kenikmatan hidup itu Iya. bikin kita beralih pandangannya tuh, nggak ke firman Tuhan tapi ke kenikmatan hidup Mm. sendiri. Kemudian ada apa? Ada cobaan atau mungkin tekanan dunia bisa juga itu mengalihkan pandangan kita. Jadi intinya firman Tuhan jelas katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mencintai dunia ini dan apa yang di dalamnya. Ya itu, Bu. Jadi Mm. saya pikir seperti itu ya. Iya. Dan ini sepertinya kalau bagi orang yang memang apa namanya bisa nggak Pak dikatakan jika imannya belum belum kokoh, belum bertumbuh, maka mereka tidak dapat melakukannya. Benar nggak Pak seperti itu? Ya bisa, Bu, bisa. Iman mungkin salah satunya kan tadi belajar firman Tuhan ya. Semakin dia mengenal Mm-mm. Tuhan, semakin dia mengerti begitu. Bu Aling, saya Harusnya sebentar ya, saya Pak. sebentar. Saya, Ya, saya izin sebentar, Bu. ya, silakan Pak. Ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, Ya, Ibu Aling, ya. berhubung Pak Joseph ada panggilan darurat dari rumah sakit, kakaknya sakit, Oh ya, jadi kita ya, tutup aja, tutup ya, closing closing statement, jadi terus ya, ditutup dalam doa. Minta maaf ya teman-teman, karena ada ya, panggilan darurat. ya. Silakan Pak. Baik Pak Joseph, silakan Pak untuk apa memberi closing statementnya lalu kita tutup kelas kita ini dengan doa ya yang akan dibawakan oleh Bapak Joseph. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu. Jadi dari pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini, ya, kita sama-sama mengoreksi diri kita ya. Jadi eh, siapapun kita, di posisi manapun kita berada, kita diminta untuk menjadi berkat dengan berbuah di posisi kita, di fase kita berada. Nah, caranya bagaimana? Caranya membaca dan mengerti firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, ya. Kemudian menjadi pelaku firman. Jadi selamat melakukan firman Tuhan. Begitu, Bu Aling. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak. Bisa ditutup dengan doanya. Dipersilakan. Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sertai kami sepanjang hari ini, sepanjang pelajaran kami pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan apa yang telah disampaikan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami selama-lamanya. Tolong kami Tuhan untuk mau bayar harga, untuk selain hanya mengerti firman Tuhan, jadi pelaku firman. Sehingga kami dapat berbuah, hidupan kami berbuah, sehingga menjadi berkat, tidak menjadi sumbat, tidak menjadi penghalang bagi orang-orang lain. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Joseph untuk pemaparan pembelajarannya malam ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dan semoga pelayanan Pak Joseph juga diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang
dan Pak Joseph selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di kelas Zoom SMA Adonai. Kelas ini akan tetap ada di hari yang sama, di minggu depan, di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan juga ada kelas-kelas pembelajaran sehari penuh ya di SMA Adonai. Bapak Ibu bisa mengikutinya seperti yang sudah dibacakan oleh saya tadi acara-acaranya ya di kelas. Dan besok pagi juga masih ada renungan pagi SMA Adonai pukul 5:30 pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.